His name, oh hallelujah. Raise your hands to lift our Savior, Jesus Christ, our King of glory. This is our never-ending story. Thank you, Jesus. Sungguh hati kami sangat bersyukur karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh saat ini bersama-sama di rumah. Kami boleh berkumpul. Kami boleh berlangsung, kami boleh menaikkan pujian. Dan sebentar kami boleh mendengar sebagian firman. Kami percaya semua ini karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah pujian penyembahan kami di seluruh petang hari ini naik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sepekan kami boleh lalui dengan baik. Karena kami tahu semua ini adalah penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sudah boleh berada di penghujung tahun. Kami percaya kami akan mendapat tahun depan yang lebih baik lagi. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami boleh mendengar sebagian firman, berkata-katalah dengan kata yang sederhana, sehingga kami boleh lagi lebih mengerti isi hati, sehingga kami boleh mencatat menjadi pelaku firman. Kuasai semua Tuhan, kuasai kami, ubah hati kami juga, agar kami bisa lebih lagi baik menjadi alat-Mu, menjadi penyembah-Mu, menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan, oh haleluya. Senang berada di petang ini bersama saudara. Satu sukacita. Apa kabar semuanya? Ada luar biasa? Ada? Amin. Oh haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Gembala Sindang, Guru Barat, ya, bekerja. Khusus buat jemaat yang terkasih sudah boleh mengundang saya di hari ini, ya.
Sesungguhnya hari ini saya sedikit agak terpecah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika di kepala sidang saudara mengundang saya kembali, sebenarnya saya ada undangan. Memang saya tidak melayani, tapi saya ada undangan. Jadi saya katakan kepada istri saya, pasangan saya yang wanita, saya katakan saya diundang sama Lili Kerajaan Allah. Jadi bagaimana mereka? Karena saya harus menghargai dia. Karena sebelumnya saya dapat undangan. Jadi beliau katakan, kamu terus melayani. Gak apa-apa, saya akan pergi sendiri undangan. Karena ini undangan, bukan perintah. Jadi kalau hari ini saya ada berdiri di dalam, saudara, ini adalah perintah. Ya, perintah siapa? Perintah Gembala Simon Bapak Ibu, ya. Kalau perintah harus dilaksanakan, ya. Nah, jadi hari ini saya kesekian kalinya terpecah. Saya dengan istri dan kedua anak saya terpecah di 4 penjuru. Tadi saya lihat anak saya yang kecil sudah berangkat lebih dahulu dengan pasangannya ke gereja yang lain. Kemudian tadi barusan juga istri saya berangkat sendiri dijemput temannya. Ya, anak saya yang besar juga berangkat juga. Jadi saya kemari. Ya. Jadi kita satu keluarga berempat. Ya. Jadi saya sudah beristri 2, ya, maksudnya 2 anak. Ya. Jangan menutup begitu. Saya merasa terintimidasi. Ya. Udah tua kadang-kadang ngomongannya itu agak terputus. Jadi saya mau ngomong, saya sudah beristri 2 anak. Maksudnya. Jadi berempat ini semuanya arahnya beda. Yang satu kemana, saya tidak tahu. Keluarga saya yang saya tahu pasti diikat oleh dari kasih Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tahu tema kita pada petang hari ini, Desember membawa syukur. Bersama saya katakan syukur. Bersyukur itu adalah ketika kita merasa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, yang saat ini yang kita alami, segala sesuatu adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu bersyukur. Ya. Banyak saat ini orang tidak merasa bersyukur. Saya katakan bersyukur itu adalah orang yang merasa cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini banyak yang saya lihat orang tidak merasa cukup. Kadar cukup itu tidak ada. Kita kadang-kadang hidup dalam keluarga, kita lihat banyak pekerja. Dia berpenghasilan tidak banyak, mungkin beberapa juta. Di dalam keluarga dia punya anak dan istri, tetapi dia cukup. Tetapi saya banyak melihat, ya, saya juga melihat banyak teman saya yang mengeluh. Mereka merasa tidak cukup, padahal penghasilan dia satu bulan berpuluh-puluh juta. Yang saya dapatkan dalam hal ini adalah orang yang tidak merasa bersyukur. Ketika kita merasa bersyukur, segala sesuatu itu akan cukup. Di dalam hidup ini, yang tidak bisa kita cukupi itu adalah gaya hidup. Ada kita Bapak? Kenapa gaya hidup? Karena kalau untuk hidup kita percaya Tuhan kita akan memenuhi segala kebutuhan
yang tidak cukup itu adalah gaya hidup. Itu yang tidak cukup. Saya mungkin saudara sedang Bapak Ibu tahu, saya ada satu perusahaan ya. Usaha saya ini sudah lama berdiri. Sejak pandemi sampai saat ini itu rugi. Dan saat ini kami lagi melakukan rekonstruksi. Mungkin akan kita tutup, mungkin nanti akan kita bangun baru untuk diperkecil. Jadi 6 tahun ini kita melakukan perjalanan yang tidak mudah. Oke, saya masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka sebentar ya, di Filipi 2 ayat 14. Hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah bersyukur itu tidak bersyukur. Ya. Saya tidak tahu berapa banyak kadang-kadang kita bersyukur. Ya. Kalau kita ketemu orang yang bersyukur, berarti dia tidak. Kita baca Filipi 2 ayat 14 adalah lakukan segala sesuatu dengan tidak bersyukur dan berbantah-bantah. Firman Tuhan kata agar kita tidak bersyukur. Hal pertama yang saya ingin katakan adalah tidak bersyukur. Bersyukur itu tidak bersyukur. Itu hal pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak melakukan segala sesuatu dengan sukacita, sehingga kita merasa ada sesuatu yang kurang. Timbul di dalam hati kekecewaan. Timbul di dalam hati kekecewaan dan kita merasa tidak adil. Hal yang kecil kadang-kadang kita merasa sering itu kelewatan, tidak merasa bahwasanya itu benar. Itu yang paling sering terjadi. Itu yang paling sering terjadi. Saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam. Kita belajar yang hal yang paling klasik, di mana ketika rakyat Israel yang ada di dalam padang gurun selama 40 tahun cukup lama. Saya akan katakan kepada saudara adalah, kalau saat ini saudara katakan saya saat ini tidak baik, banyak yang datang kepada saya mengeluh. Saya katakan kadang-kadang puji Tuhan. Kenapa katakan puji Tuhan? Saya katakan puji Tuhan kenapa? Karena penderitaan yang mungkin saudara alami saat ini, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin karena ada kesehatan, ya, keributan di dalam rumah tangga. Saya katakan apapun itu, karena itu sebelum tidak sebanding dalam cerita di dalam. Kita lihat rakyat Israel 40 tahun di padang gurun, cuma makan roti. Tuhan pelihara. Walaupun banyak masalah, mereka bisa lewati. Kita belajar dari cerita Yusuf, apa yang kurang. Dia dikhianati oleh saudara kandungnya. Dia dibuang ke dalam sumur, dijual. Saya ingin katakan penderitaan Yusuf itu sangat-sangat dalam. Mungkin bagi kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Firman Tuhan mencatat ada seorang Yusuf yang mampu, yang boleh menjadi teladan buat kita. Kemudian apa yang terjadi?
Dia mesti ada di dalam satu keluarga. Dia dikhianati, kemudian dia dipenjarakan. Begitu berat kehidupan Yusuf, seorang Yusuf yang dikhianati keluarganya, mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan masuk ke dalam penjara. Tapi hasil akhir saudara, Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi kepercayaan dari Raja Firaun. Ketika saudaranya datang, apakah Yusuf tidak sedang bersyukur? Dia katakan kepada saudaranya yang takut, yang merasa bersalah untuk pada saat itu. Wah, saudara kita yang kita juga saat ini menjadi orang tua. Ketika pada saat tahun-tahun yang harus mereka itu datang Yusuf, mereka ketakutan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf datang mendekati mereka, memeluk mereka, dan berkata, puji syukur. Tanpa engkau membuang saya, tanpa engkau menjual saya tidak ada hari ini. Oh haleluya. Begitu rasa syukur yang besar yang membawa kemenangan. Saya ingin katakan pada petang hari ini adalah ketika kita punya rasa syukur, kita akan dikuatkan. Amin. Ketika kita punya rasa syukur, kita akan selalu dalam bimbingan. Tuhan tidak pernah akan lepas, tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah melupakan. Makanya ucapkan tidak sehelai rambut jatuh, dia tidak. Kita lihat di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Inilah rasa syukur yang kita harus miliki. Kenapa? Ada seorang anak yang lahir untuk kita. Ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan di petang hari ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang apa? Pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, magic counselor, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh haleluya. Bagaimana kita tidak harus bersyukur? Ini yang tidak didapatkan oleh orang lain, hanya didapatkan oleh kita. Miracle counselor, penasihat ajaib, luar biasa. Kita tahu dia hadir di dunia ini buat kita, bukan di tempat yang mewah, di balungan. Dia rela, dia merendah, ya. Dia tebus kita semua. Saya tadi dengar kita baru akan merayakan Natal di hari ini. Betul. Masa Natalnya sudah dekat sekali. Oh haleluya. Saya akan menggaul. Ini tanda-tanda gereja yang berkah. Amin. DPI kerajaan Allah. Bagus ya? Haleluya. Raja datang buat
Pada saat itu Maria tidak pernah komplain, dia bersyukur. Ketika malaikat datang kepada Maria, dia katakan, engkau akan hamil, engkau akan mengandung melahirkan seorang raja damai. Apa kata Maria? Jadilah sesuai kehendak. Saya ingin katakan pada petang hari ini, bersyukur itu adalah menjalani kehendak Tuhan. Itu bersyukur. Saya tidak bisa bayangkan. Dia sampaikan ke Yusuf, kemudian Yusuf bilang sama orang tuanya, kalau orang Manado, mungkin mereka, namanya orang Manado, ada banyak ya, ada 98 orang. Haleluya ya. Haleluya ya. Nah, kalau orang tuanya Yusuf, kalau Yusuf keluarganya dari Manado, dia sampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya akan bilang, apa Nana ngomong? Maria hamil, Roh Kudus, pasti akan. Apa mungkin kalau keluarganya dari Sumatera? Berapa orang dari Sumatera sih? Oh lebih banyak dari Manado. Pantasan. Ini kelasnya lebih keras ya. Ya, kalau keluarga Yusuf dari Sumatera Utara, Yusuf akan dibilang, apa kau bilang? Roh Kudus? Kau tidak menghamili tapi Roh Kudus? Akan jadi satu tanda tanya. Benar? Apa itu? Ternyata ada uji juga yang ada. Ini uji Tuhan. Ini tanda-tanda hadirannya kencang itu. Amin. Jadi Maria tidak pernah mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut ketika didapat. Oleh sebab itu hari ini kita harus belajar lebih bersyukur. Karena kehamilan Maria mendatangkan seorang juru damai, raja damai yang magic counselor. Kita patut bersyukur. Banyak kadang-kadang orang Kristen itu lebih bersyukur itu yang di keadaan enak. Biasanya begitu. Jadi kalau diundang, ya, saya undang ya. Malam ini kita hadiri syukuran perusahaan baru. Kalau mungkin ada undangan, saya undang ya untuk syukuran pembukaan toko baru. Atau minggu depan datang ya untuk syukuran kenaikan pangkat. Mungkin ya. Haleluya. Ya, itu ya. Kita tidak pernah katakan besok malam datang ya syukuran perusahaan saya tutup. Nggak ada. Pernah saudara dengar? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Itu Alkitab iya. Alkitab iya. Ya. Nanti saya akan sampaikan. Firman Tuhan katakan harus bersyukur di dalam segala hal. Tapi kenapa
Yang beda dengan yang lain? Amin. Hah? Jangan ya. Bikin. Ya, bukan. Minggu depan datang ya Bapak Ibu. Ya. Ada acara syukuran kurbankan. Nggak ada. Nah, nggak ada ya. Mungkin dari apa? Kolonel turun menjadi sersan. Ya, datang. Nggak ada. Semua. Hal pertama adalah tidak bersungguh-sungguh. Ya. Hal kedua adalah tidak berasumsi. Kita buka di Filipi 4 ayat 8. Kenapa kita tidak boleh berasumsi? Karena asumsi itu adalah merasa benar, tetapi tidak benar. Itu adalah asumsi. Asumsi ini adalah ciri orang yang tidak bersungguh. Yang kita lihat. Kenapa kita tidak boleh berasumsi? Karena asumsi ini adalah mengira-ngira. Firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 8 adalah kebalikannya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini yang firman Tuhan anjurkan, agar kita tidak berasumsi. Kalau sekarang sudah berubah, kalau dulu ya, saya udah lama tidak menonton TV, saya tidak tahu saudara masih nonton TV. Saya udah cukup lama. Kalau dulu itu paling banyak acara musik. Tidak dari pagi-pagi subuh, tidak di siang hari, sore hari, malam sampai selalu ada berita musik. Artis ini yang putus, yang bercerai, kemudian ada kejadian yang tidak bagus, itu adalah acara yang paling. Saya ingin katakan itu adalah asumsi. Asumsi itu adalah tingkat pemikiran manusia tertentu. Itu asumsi. Ketika saudara memiliki tingkat pemikiran paling rendah, itu menunjukkan asumsi. Jangan lakukan itu. Jangan. Kita lihat buka di sebentar yuk, kita buka di Lukas 10 ayat 40, di mana ada satu cerita Marta dan Maria. Mungkin saudara pernah membaca, tapi kita flashback, kita boleh naik ke 36 kali ya, 36 di awalnya. Benar? 37. Nah, 38 ya. 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi ini cerita Marta dan Maria ya. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Next. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mungkin pada saat
dia cuma duduk, tidak bermata. Dia komplain. Dia tidak merasa bersyukur. Dia merasa harus melayani. Kemudian next. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan katakan supaya kita jangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa demikian? Saya ingin katakan adalah ketika Dia hadir, ketika kita bersyukur, ketika Tuhan merasa Dia tidak perlu dilayani, karena kehadiran Tuhan di dunia ini adalah untuk melayani. Dia katakan tidak perlu bersiap diri, karena saya hadir di dunia ini untuk melayani. Tidak perlu berasumsi merasa bahwasanya saya ini adalah orang yang harus dilayani. Tidak. Hari ini saya katakan kepada saudara, melayani jauh lebih baik. Amin. Amin, Bapak. Amin. Memberi jauh lebih baik. Amin. Ya. Kita belajar banyak hal. Dimana kita baru, saya sudah sampaikan, ketika kita meminta pasti diberikan. Ketika kita menuntut pasti diberikan. Kita percaya bahwa kita itu memenuhi segala kebutuhan, segala yang kita butuhkan pasti disediakan. Amin. Amin. Sebab kita mengatakan kita bukan saja menjadi pemenang, tapi Tuhan katakan kita lebih daripada seorang pemenang bersama saya. Kasih. Lebih dari itu. Janji itu kuat. Saya ada sedikit ini bersaksi karena ini puasa Natal. Saya pernah melayani di satu kampung, satu lokasi, satu daerah di bawah jembatan Tol Angke. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Kalijodo, yang sekarang sudah menjadi Veteran. Nah ini adanya di seberang. Saya di sana, saya mentor mereka ada 3 family. Karena sifat kami mentor itu adalah ketika kita merasa mereka layak kita mentor, kita cukupkan semuanya, baik kebutuhannya, baik mentalnya, tapi kita akan tinggalkan ketika kita mereka sudah cukup dan sudah cukup. Jadi ceritanya di sana itu ada lebih kurang 170 kakak, berbagai dari keadaan sosial, ada juga mantan PSK, PKS atau PSK? PSK ya. Oh, PKS itu partai. Oh iya. Ya, PSK ya. PSK itu pelacur. Jadi dulu dia itu mantan pelacur, sudah bertobat, juga ada di dalam ada 80 anak-anak yang saya sekolahkan. Jadi cara saya mensekolahkan itu adalah ada satu lokasi di tempat mereka yang disiapkan. Jadi saya kirim 3 orang guru untuk mengajar mereka. Saya kirim kebutuhan bukunya dari SD, SMP dan SMA. Ya, mereka belajar.
serat itu. Mereka ikut paket. Mungkin Bapak Ibu tahu paket yang dilakukan pemerintah, ya. Dan banyaknya mereka ikut paket dan lulus. Banyak dari mereka yang SMP dan dapat lulusan dari SMA, mereka sudah bekerja. Nah, kemudian ada suatu ketika saya datang ke sana, mereka mengajukan ada satu keinginan, ada satu permintaan pada saat itu lebih kurang. Jadi mungkin karena saya sudah tua, cuma tadi ada beberapa mengatakan saya katanya lebih muda. Pertanyaannya saya lebih ganteng nggak sih? Oh, jadi saya lanjutin. Jadi saya ingat ketika saya perjalanan kemari, saya ingat mereka, saya jadi bersaksi. Pak, boleh nggak kita merayakan Natal? Saya bilang, kenapa permintaan kalian ini merayakan Natal? Saya tanya kepada mereka. Mereka katakan, kami tidak pernah ikut perayaan Natal. Kami tidak pernah merayakan Natal bersama, ada pohon Natal. Tidak pernah. Selama ini kami cuma mendengar atau melihat lewat media perayaan Natal. Tapi saya pada saat itu sangat kesal. Saya kembali ke komunitas saya ajak teman saya untuk dirayakan Natal. Dan itulah Natal yang paling berkesan bagi saya sampai kesan. Kenapa saya katakan begitu? Bulan ini saya sudah merayakan Natal, mungkin sudah ada lebih dari itu. Dari tanggal 1 saya sudah mulai ada perayaan Natal. Dari hotel bintang 5, dari tempat yang biasa, saya sudah mulai. Tetapi kenapa saya rasakan Natal yang berkesan itu adalah Natal bersama mereka. Natal yang sederhana tapi penuh makna. Itulah Natal. Karena Natal itu ketika kita merasa kita bersyukur, ketika ada kehendak Allah di dalam diri kita, itu adalah kemenangan yang terbesar di dalam hidup kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada kemenangan dan rasa syukur yang besar ketika kita tahu itu adalah kehendak. Saya bilang kalau begitu harus acara Natal ini kalian yang bisa. Saya minta guru yang mengajar untuk boleh mengajar dan duduk ada ujian. Remaja diajarkan untuk ada yang drama pada hari yang ditentukan. Ya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi begitu luar biasa. Ada yang memberikan pohon Natal. Saya sampai menangis kadang-kadang melihat. Begitu luar biasa Tuhan kita memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang dia rasa perlu dia berikan. Tidak lepas dari itu ada orang dari teman saya, teman yang mempersembahkan pernak-pernik Natal. Ada dari teman saya dari agama seberang memberikan konsumsi sebanyak 300 lebih hampir 400 buat acara Natal. Singkat cerita, acara Natal itu begitu meriah.
semuanya terhibur. Tetapi makna Natal itu membawa kemuliaan. Itu. Jadi Natal itu saya tadi katakan, saya sudah datang ke bintang 5 ke tempat sederhana. Sebenarnya makna Natal itu bukan dari kemegahan, tetapi ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di mana kita bisa merasa bersyukur dan kita percaya ada kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita. Ada apa? Amin. Oke, saya masuk ke hal ketiga. Waktu sepertinya cepat berlalu. Saya kemarin jalan lagi bersama teman saya. Teman saya katakan tidak selasa sudah Sabtu. Karena mungkin orang tua gitu, orang tua. Jadi saya dalam hati sebenarnya berpikir mau ingin katakan begini, hari ini kami saya keluar, ya ini hari Sabtu. Ya karena udah tua, kadang-kadang yang ada ini wala-wala, bukan lawa-lawa, jadi wala-wala. Ya kalau udah tua, ya Bapak Ibu harus mengerti ya, kalau ada sanak keluarga yang sudah tua, jangan dijauhi ya. Karena ada teman saya yang menginap Januari, saya baru tahu. Tanpa terasa, ketika beberapa tahun tidak bertemu, saya bertemu dengan orang tersebut di satu perjamuan makan. Dia bercerita, dia sekarang ini menginap RJI, dia jadi Bapak kita ikut, ya ikut. Jadi kalau dia keluar dari komplek tempat dia tinggal, dia tak bisa pulang. Saya kaget, padahal nggak jauh beda dengan saya. Jadi dia harus telepon, untuk dia masih bisa telepon. Dia telepon ke rumah, dia katakan tolong jemput saya. Saya adanya, patokannya ada di kiri kanan saya ada pohon Natal. Jadi kalau dia nggak kasih tahu tanda-tandanya, dia keluarga nggak susah menjemputnya. Jadi supaya tidak ikut, Bapak Ibu harus banyak beraktivitas, terutama pelayanan. Setuju? Amin. Oh haleluya. Sepertinya cuma Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang amin ya. Ya apa-apa. Oke, kita lihat hal ketiga. Saya ingin tutup dengan hal ketiga. Hal ketiga, ketika kita merasa syukur, ada jaminan keselamatan. Ada jaminan apa? Keselamatannya. Bapak Ibu ingin hidup tenang? Ada amin? Aminnya cuma 5. Ada amin? Amin ya? Nah, syaratnya cuma satu aja. Kalau nanti 5, selesai jam 10. Jadi saya kasih 1 aja. Ya setuju? Apa itu? Jangan menuntut. Jangan menuntut. Hidup tenang. Kenali pasangan dengan benar. Kenali dengan benar. Jadi seperti Potifar, ketika istrinya menfitnah Yusuf, saya katakan sebenarnya dia tahu yang tidak benar itu adalah istri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia lebih mengenal pasangannya daripada Yusuf. Tetapi karena ada hal-hal yang tidak bisa dia berbuat, dia harus memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Jadi hal pertama, jangan menuntut. Dan sudah belajar kan ibu-ibu ya,
Bapak-bapak udah belajar merasa bukan tugas ibu-ibu. Iyain aja Bu, ya. Kalau mengapel bukan tugas ibu-ibu, ya. Jangan menuntut bapak-bapak, ya. Berapa banyak yang sudah pasangan? Wah, banyak, ya. Jangan menuntut. Jadi kalau ibu-ibu seharian mau main WA, boleh nggak? Ah, oh boleh. Oke, nggak apa-apa ya bapak-bapak, ya. Ya. Tidak mempersiapkan kebutuhan suami, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi jangan menuntut, ya. Jadi kalau suami bilang harus nurut suami, jangan menuntut juga dong. Benar nggak bapak-bapak? Ada amin bapak-bapak? Wah, kenceng aminnya, ya. Ya, jangan menuntut. Itu satu kiat hidup tenang. Ketika kita tidak menuntut, tidak ada yang perlu kita disampaikan. Kita percaya segala sesuatu dari Tuhan itu mencukupi. Amin. Karena ketika kita banyak menuntut, itu yang membuat kita tidak. Karena kita tahu firman Tuhan katakan ketika kita bersyukur ada jaminan keselamatan. Yuk kita buka sebentar ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28. Ketika kita bersyukur, kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus juga tahu banyak hal yang kita akan dapatkan ketika kita bersyukur. Bukan Lukas di Yohanes 10 ayat 28. Ya. Seberapa banyak saudara petang hari ini diberkati? Coba sikut kiri kanan sebentar dulu, biar nggak terlalu tegang. Kasih tahu saya diberkati. Ayo, sikut aja nggak apa-apa, ya. Bilangin saya diberkati, ya. Alhamdulillah. Tadi saya lihat ada pemain gitar baru, ya. Pemain gitarnya baru, ganteng. Ya sudah berkeluarga, ya. Sudah. Pas pemain bass ya, yang tadi itu kayaknya pakai bajunya sama kayak saya. Ya. Ya kalau saya disandingkan sama dia, sama beliau ini kayak kakak adik. Kayak kakak adik. Haleluya. Yohanes 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan, dan aku memberikan hidupnya kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan tidak akan binasa, ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan, bukan kata saya. Cuma ada kalanya kadang-kadang banyak yang datang kepada saya mengeluh. Pada saat belum lama ini saya sedang mementor, belum selesai. Ada tetangga saya yang sepantaran dengan saya, 2 tahun lebih tua dari saya. Dia ini dahulu ini adalah orang hebat, orang kaya. Dia tinggal di Singapura, ya. Saat ini dia jatuh, jadi sedikit dia tidak menerima dengan keadaannya. Sekarang ini banyak pemulihan kita sudah berjalan hampir 1 tahun. Dia banyak mengeluh, kadang-kadang tidak malam, tidak pagi-pagi. Dia telepon. Saya bilang, saya selalu jadi
Keadaan dia saat ini luar biasa. Karena dia dahulu itu adalah orang yang berada, dia tidak menerima dengan keadaan dia sekarang. Sementara keluarganya, istri dan kedua anaknya bekerja. Jadi istrinya masih bekerja dan kabarnya tahun depan akan pensiun. Karena dengan umur dia juga mungkin sudah tidak akan dikaryakan lagi. Ya, membuat dia jadi shock. Saya katakan kepada dia, masalahmu tidak sebesar masalah yang ada di dalam. Tuhan pasti selalu. Dia merasa dia tidak berguna karena dia hidup dari keluarganya yang saat ini mencari nafkah. Saya katakan itu tidak ada masalah. Itu bukan satu masalah. Bukan masalah. Masalahnya adalah kamu tetap harus berpegang pada jabatan kamu. Jabatan saya, jabatan kamu adalah sumber, jabatan kamu adalah kepala. Kamu adalah kepala keluarga, suami, apa, kepada imam, nabi dan raja. Fungsi kamu harus berjalan. Kalau masalah yang kamu rasakan itu bagi sebenarnya itu bukan masalah. Sangat butuh waktu lama dia kemudian bisa menerima. Saya terakhir dia sudah 8 dada, bisa menerima dengan baik. Saya ajarkan dia setiap pagi harus ujian penyembahan. Malahan dia kadang-kadang katakan saya bisa ujian penyembahan 1 jam itu luar biasa. Luar biasa. Saya suka mengajarkan orang, ketika kita bangun, sebelum kita menginjakkan kaki ke lantai, mari kita menaikkan ujian penyembahan. Karena Tuhan sudah melakukan baik buat kita. Kita ada sampai hari ini semata-mata bukan karena banyak perkasa kita. Kita tahu karena anugerah berkat Dia yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, amin. Ya. Patut kita harus bersyukur. Ya. Setuju? Amin. Oke, saya akan simpulkan firman Tuhan pada ketangan ini. Saya mengundang WR, singer dan pemain musik bersama saya. Ketika kita bersyukur, kita akan merasakan kita dicukupkan. Ketika kita bersyukur, kita merasakan ada kehendak Allah berjalan di dalam hidup kita. Kita akan dikuatkan, kita akan dicukupkan. Mari Bapak Ibu, saya ingin kita mengerti poin penting. Ketika kita bersyukur, kita selalu akan terpenuhi, kita selalu akan dikuatkan, karena ada Tuhan selalu menyertai kita. Ini semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
semuanya bersama. Karena kami tahu semua ini adalah yang terbaik yang kami boleh terima dari-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga percaya tahun depan kami boleh berjumpa dengan penyertaan-Mu, dengan anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Karena kami tahu ketika kami bersama-Mu, kami bergantung kepada-Mu, kami boleh lewati hari-hari dengan penuh kemenangan. Terima kasih Yesus, kami tahu kami tidak akan kuat, tetapi kami tahu ketika kami bersama-Mu, kami akan mampu. Kami akan jelas tahun depan yang akan lebih baik buat kami. Kami percaya itu dan kami iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh belajar bagaimana kami harus bersyukur dengan keadaan kami, apapun itu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau izinkan sesuatu terjadi buat kami, semata-mata ini semua adalah untuk menguatkan kami, untuk kami boleh naik di level yang lebih tinggi. Karena kami tahu satu hal, Engkau ada, Engkau hadir buat kami, bukan untuk dilayani. Kami juga ingin hari-hari kami menjadi saluran berkat, kami melayani ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah mulia Tuhan. Kau lihat gereja-Mu ini. Hati gembala keluarganya begitu luar biasa melayani. Hamba percaya tahun depan adalah tahun yang lebih baik. Walau apapun yang gereja ini rencanakan berhasil, walau mereka lakukan, apapun menjadi heran, semakin heran. Kami percaya semua ini untuk kemuliaan nama, hanya nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
bisa tertanam dan rema dalam hidup kami masing-masing, serta menjadi berkat untuk bagi banyak orang Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang telah melayani menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan segala usaha pekerjaan serta pelayanannya Tuhan. Dan Kau bimbing, biar Kau pegang terus Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap segala semuanya Tuhan yang telah Kau bimbing Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Semua yang terberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Menjadi sebuah berkat-Mu atas daerah kami. Tuhan selamatkan Rawabada, Tuhan selamatkan Koja, Tuhan selamatkan Jakarta Utara. Tuhan setiap jiwa Tuhan selamatkan. Untuk itu Kau menempatkan kami di sini. Beban kami atas Jakarta Utara, beban kami atas DKI Jakarta, beban kami atas Indonesia. Tuhan pakai para pemimpin kami, Tuhan pakai eksekutif, legislatif, yudikatif, dari pusat hingga ke daerah-daerah, aparat yang Polri tidak terkecuali. Tuhan berkati mereka. Biarlah berkat Natal sampai kepada mereka. Kami bersyukur juga dalam ibadah ini Tuhan. Kami izinkan kami untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita dan Tuhan memberkatinya. Kami juga bersyukur dalam ibadah ini ada makan minum yang tersedia. Biarlah semua itu menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Sebab kami tahu semua ini berasal dari Tuhan. Kalau kami makan dan minum, itu karena pemeliharaan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, sebagai hamba yang mempercayakan atas umat beribadah kerajaan Allah, aku menadahkan tangan ke arah tahta kudus-Mu saya memohon, terbukalah pintu surga dan turunlah berkat yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada setiap umat-Mu yang datang ke hadirat-Mu. Dan biar berkat itu sampai kehadiran setiap kami yang hadir malam ini di ruangan ini, maupun mereka mengikuti ibadah ini melalui live streaming, menjadi milik mereka serta semua orang bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan kepadamu pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.